yang membutuhkan surat notis, edaran KTKLN, extend visa, dan surat cuti. Kawan-kawan, apabila mengalami permasalahan di rumah majikan, harap jangan mengambil keputusan yang bisa merugikan kawan-kawan sendiri. Kalau memang kawan-kawan punya masalah dengan majikan, diharapkan untuk mencari kawan-kawan dari organisasi. Seperti yang sedang marak hari ini tentang corona atau virus yang mengharuskan kawan-kawan 14 hari di rumah majikan, tidak boleh libur. Sekarang sudah diperpanjang lagi oleh pihak Departemen Imigrasi. Jadi kawan-kawan diharapkan untuk semuanya yang tidak paham tentang apa itu karantina, diharap untuk mencari kawan-kawan organisasi untuk membantu kawan-kawan semuanya. Seperti yang kalian ketahui bahwa karantina 14 hari ataupun entah di rumah majikan, bahkan di luar majikan, diharuskan majikan memenuhi segala apa yang kawan-kawan butuhkan. Jadi tidak harus membayar sendiri. Untuk kawan-kawan buruh migran yang memerlukan extend visa seperti Jutking yang mengharuskan entah kalian harus ke Makau atau ke Cina, sebenarnya itu adalah tidak legal. Jadi untuk sementara bagi kawan-kawan yang diharuskan pulang ke Indonesia untuk extend visa, bisa langsung datang ke imigrasi dan mencari kawan-kawan organisasi yang berada di lapangan atau mungkin di sekitar daerah KOSBB dan daerah kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan bisa mampir ke sini untuk mengetahui apa dan bagaimana cara extend visa. Harus perlu diketahui juga, extend visa harus dilihat dari segi paspor kawan-kawan sendiri. Apakah paspor kawan-kawan semuanya di sini memenuhi untuk extend visa, atau paspor kawan-kawan sudah mau habis berlakunya, diharap untuk memperbarui paspor dulu baru extend visa. Oke kawan-kawan, bagi kawan-kawan buruh migran yang tidak paham bagaimana cara extend visa, bagaimana cara Jutking, harap untuk mencari kawan-kawan organisasi. Kali ini kami BTMNB Pilar mengadakan posko konseling bagi kawan-kawan buruh migran yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Apoy dari BTMNB Pilar Hongkong. Saya mau menyampaikan sedikit mengenai tentang hak libur kita. Hak libur kita yang diberikan sama majikan itu adalah libur mingguan. Libur yang diberikan oleh majikan kepada PRT setelah bekerja selama 1 minggu dalam kurun waktu 24 jam, dan libur 1 minggu boleh hari biasa atau hari Minggu tergantung perjanjian awal di kontrak kerja. Dan yang dimaksud libur 24 jam itu, majikan tidak boleh menyuruh PRT-nya bekerja pada waktu libur. Majikan juga tidak boleh membatasi jam pulang libur kepada PRT-nya atau bisa disebut dengan curfew. Dan dalam libur mingguan ini, apabila majikan ingin mempekerjakan PRT-nya atau lembur pada hari liburnya, maka majikan wajib memberitahukan atau menginfokan kepada PRT dalam waktu 48 jam atau 2 hari sebelum hari libur. Dan majikan bisa menggantikan hari libur dengan uang atau hari lain sesuai perjanjian di kontrak kerja. Dan ada lagi yang disebut adalah libur resmi atau public holiday. Libur resmi adalah hari libur yang diberikan majikan kepada PRT setelah pengesahan kontrak. PRT Bukit di pinggir. PRT berhak mendapatkan 12 hari libur selama 1 tahun. Yang mengenai hak libur resmi itu adalah public holiday ya, yang ada 12 dalam 1 tahun. Dan ada sedikit saya akan membahas tentang cuti tahunan. Cuti tahunan adalah
cuti yang diberikan majikan kepada PRT setelah bekerja selama 3 bulan atau lebih. Libur cuti tahunan ini bisa diminta di hari atau bisa juga diminta dengan uang sesuai kesepakatan. Contohnya, saya bekerja 2 tahun di satu majikan, lalu saya memutuskan ambil libur cuti tahunan 2 minggu di akhir kontrak, dan saya keluar dari rumah majikan 2 minggu sebelum tanggal terakhir visa. Maka saya dapatkan adalah 2 minggu sebagai pembayaran cuti tahunan saya. Kemudian, misalnya saya bekerja 2 tahun, kontrak pertama di satu majikan, lalu saya memutuskan untuk ambil libur cuti tahunan 2 minggu dalam 2 tahun tersebut. Jadi saya full bekerja 2 tahun, maka di akhir bulan saya mendapatkan adalah 1 bulan gaji ditambah 2 minggu sebagai ganti cuti tahunan. Inilah yang dimaksud cuti tahunan, baik yang sudah diambil cuti atau belum tetap mendapatkan gaji full. Jika kawan-kawan ada yang belum paham dengan penjelasan saya ini, silahkan kawan-kawan bisa datang di posko kami yang tepatnya di lapangan Pos YB, pas di depan pintu belok kiri, atau bisa menghubungi Kak Sumber, Kak Indra, dan Kak Lina di nomor 91741719. Silahkan kawan-kawan bisa dicatat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kawan buruh migran semuanya. Perkenalkan, nama saya Norma dari organisasi BTMNB Pilar Hongkong, yang tujuannya untuk menolak tingginya penempatan atau overcharging. Saya di sini akan menyampaikan interminute atau sering disebut break kontrak. Majikan atau PRT bisa memutuskan kontrak dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung caranya dengan membayar 1 bulan gaji dan langsung keluar dari rumah majikan. Sedangkan secara tidak langsung caranya memberikan 1 month notice. Apabila yang didapat PRT jika majikan memutuskan kontrak dalam kondisi PRT sakit. 1. Gaji sebagai pengganti pemberitahuan. 2. Pembayaran setara dengan 7 hari. 3. Tunjangan atau gaji selama sakit, dan serta majikan harus memberikan hak PRT sesuai kewajiban kontrak. Bolehkah majikan memutuskan kontrak di saat PRT sedang hamil? Salah satunya tidak, jika PRT telah bekerja lebih dari 10 bulan di satu majikan yang sama. Boleh apabila PRT kurang dari 10 bulan bekerja di majikan. Hak-hak yang didapat karena pemutusan atau berakhirnya kontrak kerja adalah 1. Gaji yang belum dibayar atau yang tak terbayarkan. 2. Hari libur resmi yang belum dibayar. 3. Cuti tahunan. 4. Gaji sebagai ganti pemberitahuan. 5. Uang perjalanan atau uang tiket atau uang makan. Kami juga mengadakan konselingan secara gratis. Kami juga menyediakan form seperti surat notis, perpanjang visa atau paspor, pengaduan overcharging. Kalau mbak-mbaknya yang libur hari Minggu dan tidak mempunyai kegiatan, bisa gabung dan belajar bersama kami. Tempatnya bawah pohon miri dekat Perahu Peraunan, atau bisa menghubungi di nomor WA 973645